Pak Amit. Lem. Loh, sampean kok koyo santai ae. Sinten namine, Pak? Adi Prayitno. Pak Adi Prayitno. Dugi pundi niku wau Beto Arit? Sang Tegil. Oh, nandangi napa? Niku anu Tegil ten anu Mriki ngrumput mawon, kali mriki. Ramdan. Ngerumput? Nggih. Waduh, Ngrumput Mas. arite rek landepe. Wis lawas iki rupane Iya. arite nggih. Ngrumput. Damel rumput tok niki. Niku napa dalem? Niki lho kandang. Oh, kandang niki. Ngingu napa? Mendo Oh, mento. Pak niki desa napa mriki? jamuran. Desa Jamuran. Nggih. Kecamatan melok pundi? Pagir. Oh, Dadi anune desa dusune. desa. Gila anu kedukuan anu jamuran. Anune kepala desa Sukodadi. Oh, kepala desa Kecamatan Sukodadi. Pagir. Dadi Sukodadi dusune Jamuran. Nggih. Ngoten nah. Kecamatane Wagir, masuk Wagir. Niki mau pun ngasuh sampean. Mantun ngasuh nih. Mantun ngasuh. Nggih pun Pak, kula tak Nggih. mlaku-mlaku Monggo, ten monggo. desa napa? Dusune Jamuran nggih. Nggih, Jamuran. Sukodadi nggih. Monggo, Pak. There ye go, the flowers that we held, distant winds sigh beneath the clouds. Beberapa hari yang lalu, alam kita kedatangan angin yang besar sekali. Banyak pohon-pohon tumbang dan banyak rumah-rumah yang roboh. Karena angin begitu besarnya datang, sehingga nyaris tak ada lampu penerangan karena semua terganggu dengan adanya angin yang datang begitu besar. Sekarang pun saya masih merasakan angin itu datang, meski tidak sebesar beberapa hari yang lalu. Ketika angin yang besar datang, burung-burung berterbangan sebelum angin itu benar-benar tiba. Tetapi kita, manusia, tidak bisa menerka bahwa angin akan datang begitu besarnya dan tiba-tiba. Maka saya terinspirasi ketika kita melihat burung-burung sudah bersiaga sebelum angin datang. Dia tidak menggunakan pikirannya, tetapi naluri yang dipakai oleh burung-burung. Sehingga ketika benar-benar angin itu datang, burung-burung itu telah terselamatkan dari pohon-pohon yang tumbang, dari terpaan angin yang begitu kencang. Sebaliknya, ketika manusia yang sudah mempunyai akal pikiran, tetapi tidak pernah mengasah hati nuraninya, sehingga tidak peka terhadap keadaan alam yang datang, maka tidak ayal pula banyak sekali manusia yang tertimpa bencana karena hanya menggunakan akalnya saja. Hati nuraninya tak pernah diasah. Sementara burung-burung yang saya katakan tadi hanya karena naluri, maka burung-burung itu terselamatkan oleh tanda-tanda alam bencana yang begitu besar. Itulah sebabnya meski bencana datang, angin yang besar, saya selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri
kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Delivering my love. Pak, amit, aduh. Waduh, lan apa nih? Ini isi kayu nih, Pak. Isi kayu. Isi kayu nih, Mas. Kayu apa nih? Kayu sengon. Oh, kayu saingon. Nggih. Rupane koyo angine gede ngeten iki ya. Ini gua ambruk ini, Pak. Atasnya ngambruk. Nggih, Wingi niku. tas ini. Oh, pring. Oh iya, pring-pringe pecah ya. Pring napa nih? Pring anu napa niku ori. Pring ori nggih. Niki nggih cake sing robo-robo niku. Nggih, sing robo-robo niku. Oh. Tapi yo wit-wit suwake sing robo ten dalan-dalan ya akeh sing robo ngeten iki. Nggih. Wit gede niku. Pring ini ada blok doyan iki. Ceplok kabeh ya. Nggih. Ditempat kabeh. Ten mriki desa mriki enten omah sing sampai roboh ngoten. Boten enten iki. Angin wingi boten enten nggih. Boten enten. Namun nggih wit-wit ngeten iki. Wit-wite sing akeh sing roboh nggih. Iki kadang rusak. Nggih. Pring-pring ini. Tapi ya ono ae manfaat titik-titik enggak. Buktine lah niki kayu-kayune. Iso digawe Nggih kayu masak niku kayu tang niku. Tang. nggih, tetel-tetelane enggak. Nggih, mboten nyeten wong desa niku terus dimale nek mboten rutin lah. Nggih. Gak telaten ngono ya. Ndaken kompor mawon nggih. Penghasilane nopo ta itu ngene. Nggih. Kudu diselani ngeten-ngeten iki ya. Nah niki awake dikuliti bareng. Nah niki coba cepet garing. Oh, ngoten nggih. Nggih, cepet Kulite diilangi, kendang dipepet terus cepet garing. Cepet garing ngoten niku. Oh iki kulite sowoto ini kok sabuk. Gimana Pak, sampean tutukaken guys. Nggih. Di mana selak udan kula tak mlaku-mlaku monggo. Nggih. Monggo nggih Pak ya toh. Nggih. There ye go, the flowers that we held, distant winds sigh beneath the clouds. Saya menemukan sebatang pohon pisang yang roboh. Masih tetap pada gejala alam dengan angin yang datang begitu tiba-tiba dan besar sekali. Seperti hanya batang pohon pisang ini telah roboh di depan saya. Pun juga di sekeliling sini juga banyak pohon pisang yang tumbang. Maka di sini pun saya terinspirasi dengan tumbangnya batang pohon pisang. Ibaratkan saja batang pohon pisang ini adalah perjalanan kehidupan kita. Dari kecil sampai menjadi tua. Kalau saya mengibaratkan daun-daunnya, saya mengibaratkan sebuah harapan-harapan dan mimpi-mimpi yang besar. Harapan-harapan dan mimpi-mimpi yang tinggi bagi kita. Kemudian batang pohon ini
saya ibaratkan sebagai kehadiran kita hidup di dunia ini. Tetapi ketika bencana datang, ketika angin besar tumbang, pohon batang pisang ini justru roboh. Dan itu penyebabnya adalah karena daun-daun yang lebat, daun-daun yang panjang, daun-daun yang banyak, yang saya ibaratkan sebagai impian-impian kita, harapan-harapan kita yang terlalu tinggi. Harapan dan impian kita yang terlalu tinggi tidak didasari dengan dasar kehidupan, akar kehidupan yang kita serap dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun juga penyebabnya pohon pisang ini tumbang. Penyebab kehidupan kini, kehidupan kita juga tumbang. Seperti halnya akar batang pohon pisang ini. Ketika akar-akar tidak masuk dalam dan kokoh di dalam tanah, hanya muncul di permukaan saja, maka tumbanglah batang pohon pisang. Seperti juga kehidupan kita, ketika kita tidak menanamkan sebuah dasar kehidupan yang kokoh, tidak menanamkan dasar kehidupan yang dalam, maka kita pun akan mudah tumbang. Justru karena angan-angan dan impian-impian kita yang terlalu tinggi dan terlalu besar, tanpa diimbangi dengan dasar-dasar kehidupan yang kokoh. Jadi itulah sebabnya ketika saya berada di alam seperti ini selalu mendapat inspirasi dan selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Pak Amit, waduh, sinten namine? Kula Warmin. Pak Warmin. Nggih. Oh, niki mantun panen ketan rupane iki ya. Nggih ketan ireng. Ketan ireng. Waduh, wis jarang sakniki wong nandur ketan ireng. Nggih, gamelan Mas. Damel napa? Nggih, gamelan karen. Karen-karen. Nggih. Dadi anu, Bibit malih. induke pari biasa, Nggih. terus sela-selae pari ketan ireng. Ngoten ah? Nggih. Napa ancene khusus anu nandur? Talik anu. Khusus sak larik ketan ireng. Talik. Sak talik. Sak talik niku ya napa? Petak ngoten niku Mas. Oh, sak petak niku. Sak petak niku, sak talik nggih istilahnya. Sak talik. Sak talik niku khusus niki ketan ireng. Pantun Jawa biasa. Pantun Jawa biasa. Niki swayahe manen mulai pun pinten dinten? Kang dinten. Tigang dinten wingenane niku. Lho lak pas udah anu pas angin gede niku. Nggih, pas minggunya. Pas minggu niku nggih. Senin nggih. Wangine gede Pak nggih, Nggih. winginane. Telung dina di PP wis Nggih, BP ya. sampai haring. Sampai garing. Sampai pinten dinten biasane? Garing kali dinten men garing. Wonten panas. Kali dinten kasah. Nggih. Nggih. Terus slab. Nggih, selepakan. Ten mriki ya napa slab neko ta sampean sing ten slab mriku? Dugi wonten mendet.
Oh, sing anu mobil slab niku nggih. Nggih, enten mendhet. Niku keliling Nggih. mriki nggih, slabno. Nek ketan lireng ngeten sate Pak nggih. Nggih, sate. Nek sing ketan Jawa pari Jawa Tetep piyambak. digawe kebutuhane dhewe nggih. Nggih. Sekena digawe mangan setahun paling. Nggih. Ora ngerti bentak panen. Bolak-balik panen nggih. Nek pari pinten ulan panene Pak? Sekawan wulan. Sekawan wulan panen. Mari panen digarap tanduri malih. Tanduri malih. Berarti setahun iso panen ping 3. Nggih. Bosne nganggure niku, nganggure uritan niku nggih. Oh, dinggono dhisik niku. Wulan, nggih. Dadi ping kalih nggih. Ping kalih. Setahun ping 2. Oh, dadi nek mari dipaneni lemahe dinggono dhisik. Nggih. Oh, cek napa Pak ngoten niku? Sane enten kemalih-malih. Oh. Lemahe cek subur malih ya. Gak usah dilep. Dicarno ngoten. Saben cebon, Mas. Sumber ngoten. Oh, ngoten nggih. Nggih pun Pak, kula sampeyan tuturaken nggih kok selaudan. Monggo nggih. Nggih. Monggo, matur nuwun. Saya sengaja duduk di depan pintu air sebuah sungai. Saya memperhatikan pintu air yang tertutup pada saat ini. Airnya tidak begitu melimpah, bahkan cenderung kering. Sepertinya sungai ini sudah menjadi dangkal. Sementara pintu air yang di sebelah sana, jika pintu itu dibuka, maka air sungai yang di atas bisa mengaliri sungai kecil yang di bawah. Dan itu akan terbagi menjadi beberapa sungai-sungai kecil untuk mengairi sawah. Maka saya pun juga berpikir, jika saja sungai yang di atas yang menjadi induknya yang akan dibagi menjadi sungai-sungai kecil, kering keadaannya, dangkal dasarnya, maka bagaimana sungai-sungai kecil yang di bawahnya akan bisa terairi meski pintu air telah dibuka? Jadi saya pun terinspirasi ketika dalam kehidupan ini, ketika kita menyikapi alam, menyikapi apa yang ada di luar diri kita, apalagi menyikapi diri kita dengan pikiran-pikiran yang dangkal, maka bagaimana kita akan bisa hidup di alam semesta ini, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu beragam. Jadi itulah sebabnya ketika saya berada di alam seperti ini selalu mendapat inspirasi dan selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu Amit. Monggo. Oh, Nggih. Samsu sinten sampean? Bunur. Bunur. Nggih. Oh, niki pas lan apa, Bu? Niki milih kacang. Oh, milih kacang. Napa dipilih napa nih?
Niki sing kempos dipisah-pisah. Oh, sing Ngoten kempos. anu dipisah, nggih. Sing kempos dipisah, sing bentet dipisah. Nggih. Niki didamel napa? Goreng napa? Kacang goreng. Kacang goreng nggih. Nggih. Goreng sangre niku nggih. Nggih. Oh. Nyadine teng pundi kok koyo wadah ngeten niki? Ten daerah Malang mriki mawon. Daerah Malang mawon nggih. Nggih. Sampai Batu ngriku. Malang Batu niku nggih. Kacange ya napa sih dibungkus cilik-cilik ngoten ah? Kemasan 5 kiloan, paling kecil setengah kilo. Oh, paling kecil setengah kilo, Nggih. jadi 5 kilo. Nggih. Oh, niku Malang Batu nggih. Nggih. Pasarane nggih. Nggih. Lek kacange dugi pundi ngeten niki, Bu? Saking petani kali dugi bakul-bakul ngoten niku kirim ngriki. Nek petani desa mriki napa saking luar? Nggih, sak wilayah Wagir ngoten niku. Sak wilayah Wagir. Oh, kadang nggih, anu nggih. Kadang. Kacang nggih. Oh. Jadi sak pirang-pirang nek kene Nggih. kacang. Kali bakul-bakul ngoten niku nebas-nebas mangken-mangken mengki lek empun anu setoraken ten mriki. Setoraken mriki. Sampeyan karek mili to. Nggih. ngoten. Niki mantun mili terus Cuci. cuci dhisik. Nggih, mantun cuci terus dikeringaken. PP malih Nggih. baru Baru goreng. digoreng niku. Wis suwe. Lah nek sing kempos dinapakaken. Kempos ngeten iki disotir terus dibeto tanggi-tanggi niku dikupas damel pecel, damel rujak. Ngoten Langsung nggih. sama habisnya ngoten lho. Ngoten nggih. Yang bagus habis, yang Kempos. sutiran juga habis. habis. Jadi oh, Eyek. berarti masih kempos gak kempos-kempos menemen maksudnya. Nggih, nggih ngeten iki. Inilah masih ada. Oh, saya enten ngeten niki ya. Nggih. Regane seje tapi nggih ya. Nggih, nggih murah. Sing wunggul-wunggul di kemasi. Wunggul-wunggul dikemas. Niki gorengnya kali napa? Kayu bakar. Kayu bakar nggih. Nggih, pun mboten kathik napa-napa pun alami. Sing munyer ngeten niku nggih. Nggih. Bendina goreng, bendina. Insyaallah nggih goreng. Pinten kintal sedina? Lek musime tiyang gak ada damel ngoten niku nggih sampai 4 kintal, 5 kintal. Sedina. Nggih, 3 kintal. Bendina goreng nggih. Nggih. Lek musim ngeten iki nggih kadang nggih sampai 2 hari goreng tapi ya nunggu habis. Nggih lek nunggu habis baru goreng lagi. Ngoten nggih. Nggih pun Bu, kalau tak mlaku-mlaku ten desa mriki niku mau mampir. Ndelok akeh kacang numpuk ning ngarep pirang-pirang kebo. Monggo nggih. Suwun. Matur nuwun. Matur nuwun Bu nggih. Nggih. Lho pinarak rumiyin niku Nggih. meletes-meletes. Nggih. Ya, seperti biasanya ketika saya meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya menanam satu bibit pohon buah nangka tentunya bersama anak-anak dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah seperti ini besar sekali. Kelak, jika pohon nangka ini menjadi tumbuh besar, buah-buahnya bisa dinikmati anak-anak dan itu adalah makanan yang sehat. Akar-akar yang menghunjam ke tanah ketika musim hujan seperti ini bisa menahan air dan kelak muncul menjadi mata air di musim kemarau yang panjang. Ya, satu pohon sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.